Hai sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara lapor SPT tahunan atau lapor pajak tahunan tahun 2026. Dan untuk proses pelaporan pajak tahunan ini diberikan batas waktu hingga 31 Maret tahun 2026. Nah, untuk teman-teman kita yang belum melaporkan pajak tahunannya bisa ikuti tutorial di video ini. Langkah pertama, kita buka Google, kemudian di mesin pencariannya kita ketik Cortex DJP, tulisannya seperti ini. Dan selanjutnya kita pilih yang paling atas teman-teman, kita klik tombol lanjut. Nah, jika sudah masuk di tampilan seperti ini, dashboard DJP Cortex, silakan teman-teman login menggunakan akun masing-masing. Di sini ada NIK atau username, kemudian tuliskan passwordnya. Kemudian kita isikan kode captcha di sini. Dan kemudian kita masuk atau login. Nah, jika sudah masuk di akun masing-masing, langkah pertama kita akan mendownload terlebih dahulu bukti lapor PPh pada tahun sebelumnya. Caranya mudah, di kiri ini teman-teman, kita klik portal saya, kemudian pilih dokumen saya. Nah, jika tampilannya kosong seperti ini, selanjutnya kita klik tombol refresh di bagian ini. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul bukti lapor PPh di tahun sebelumnya di bagian ini. Jika teman-teman di sini tidak muncul bukti lapornya, tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan langsung ke tahap berikutnya. Tapi jika teman-teman muncul bukti lapor PPh di tahun sebelumnya, contohnya seperti ini. Nah, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Ini nanti sebagai acuan untuk mengisi data-data berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke lapor pajak tahunan. Caranya kita klik tombol surat pemberitahuan atau SPT. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan SPT belum disampaikan. Kita klik tombol buat konsep SPT di bagian ini. Kita klik. Selanjutnya kita pilih PPh orang pribadi. Dan kemudian kita klik tombol lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jenis periode SPT, kita centang SPT tahunan. Kemudian di bagian ini, periode dan tahun pajak, kita pilih periode Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Dan jika sudah terisi, kita klik tombol lanjut. Dan selanjutnya untuk model SPT di bagian ini teman-teman kita pilih normal. Berikutnya kita akan buat konsep SPT. Kita klik. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat konsep SPT-nya. Di sini ada tulisan SPT belum disampaikan. Nah, di bagian ini, di bagian tombol pensil ini teman-teman, kita klik tombol lihat di bagian ini. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh wajib pajak orang pribadi. Dan selanjutnya teman-teman di sini ada status normal, kemudian metode pembukuan atau pencatatan. Di sini kita tulis pencatatan. Kemudian untuk sumber penghasilan silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan keadaan masing-masing. Di sini kita contohkan dengan mencentang pekerjaan karena kita sedang bekerja. Kemudian kita klik tombol posting SPT. Nah, jika berhasil nanti di sini tulisan statusnya akan menjadi komplit teman-teman di bagian ini. Jika sudah tertulis komplit, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mengisi data-data SPT tahunan. Kemudian kita lanjutkan teman-teman di sini bagian A, identitas wajib pajak. Tentunya di sini biasanya terisi otomatis, kita tidak perlu mengisinya. Dan kita lanjutkan ke isian poin B. Kita scroll di bagian bawah, ikhtisar penghasilan neto. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Nah, kemudian kita ke poin C, perhitungan pajak terutang.
Pertanyaan selanjutnya, penghasilan neto setahun ini terisi otomatis, teman-teman. Kemudian berikutnya, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi? Kita pilih tidak. Kemudian poin keempat ini terisi otomatis. Dan selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Keterangannya untuk K1, K2 ini kita pilih K1 karena punya satu tanggungan, teman-teman. Kemudian poin ke-6, penghasilan kena pajak ini terisi otomatis. Kemudian PPh terutang juga tidak perlu diisi. Kemudian poin ke-8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Kita pilih tidak. Dan selanjutnya poin ke-9, PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang ini akan terisi otomatis. Dan berikutnya kita ke poin D, kredit pajak. Pertanyaan pertama, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih iya. Kemudian 10B ini akan terisi otomatis. Dan selanjutnya ada 10C, STP PPh pasal 25, ini juga akan terisi otomatis. Kemudian kita lanjut ke poin 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Kita pilih tidak. Kita lanjut ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Poin pertama, PPh kurang atau lebih bayar ini terisi otomatis. Kemudian berikutnya, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran? Kita pilih tidak. Kemudian poin 11C, PPh yang masih harus dibayar ini terisi otomatis. Kemudian berikutnya poin F, teman-teman, pembetulan atau diisi jika status SPT adalah pembetulan. Karena tidak pembetulan kita lewati. Kemudian di poin G ada permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Yang ini juga kita lewati, teman-teman. Kemudian permohonan pengembalian PPh lebih bayar ini juga kita lewati. Dan selanjutnya di poin H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri? Kita pilih tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Kita juga pilih tidak di bagian ini. Selanjutnya pernyataan transaksi lainnya. Pertanyaan pertama, harta pada tahun pajak tidak perlu diisi. Kemudian apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Jawabannya tidak. Atau jika teman-teman punya utang silakan pilih iya. Kemudian poin 14C, di sini apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Dan kemudian untuk poin 14E, ini juga kita pilih tidak. Kemudian untuk poin 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment? Kita pilih tidak. Kemudian untuk poin selanjutnya, lampiran tambahan di bagian ini kita biarkan seperti ini saja, tidak perlu diisi teman-teman karena sudah terisi otomatis. Dan selanjutnya di sini ada pernyataan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, status SPT sudah nihil. Kita coba centang di bagian ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi dan lain sebagainya. Oke, kita centang. Kemudian kita klik tombol bayar dan lapor. Nah, di sini ada dua tampilan, satunya sukses untuk pajaknya, kemudian di sini ada operasi gagal. Itu artinya kita akan mengisi form L1, teman-teman. Caranya kita scroll ke bagian paling atas. Di sini ada tombol L1 di bagian ini. Kita klik. Nah, silakan teman-teman isi data-data yang ada di sini terkait dengan harta pada akhir tahun pajak. Kita contohkan di sini ada kas dan setara kas. Kalau teman-teman memiliki kas, kita contohkan di sini teman-teman silakan langsung klik tombol tambah. Kemudian di sini deskripsinya tinggal teman-teman pilih apakah teman-teman memiliki uang tunai, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Nah, jika sudah terisi semuanya, silakan teman-teman klik tombol simpan. Dan berikutnya jika teman-teman memiliki utang piutang, nah di sini tinggal kita klik tombol tambah, kemudian jenis piutangnya di sini ada piutang usaha dan lain sebagainya. Jika sudah terisi semua, kita klik tombol simpan.
Dan selanjutnya di sini poin ketiga ada investasi atau sekuritas. Teman-teman, jika kalian memiliki investasi silakan diklik tambah saja, atau jika tidak memiliki ya kita lewati saja teman-teman. Kemudian di sini yang keempat ada harta bergerak. Kalau teman-teman memiliki harta yang bergerak, kita contohkan, kita klik tambah. Di sini ada pilihannya, ada sepeda motor, kemudian ada mobil dan lain sebagainya. Silakan teman-teman isi saja di bagian ini. Kita contohkan di sini, kita pilih sepeda motor, kemudian mereknya kita tulis di sini teman-teman. Silakan sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kemudian untuk nomor polisi kita tulis plat nomornya. Kemudian kepemilikan kita tulis sesuai dengan apakah milik pribadi atau milik orang lain, silakan teman-teman pilih. Nah, kemudian nanti silakan isikan identitas. Kalau memang milik pribadi silakan di sini. Dan kemudian jika sudah terisi semua teman-teman, kita klik tombol simpan. Dan berikutnya kita scroll di bagian bawah lagi. Di sini ada harta lainnya. Jika teman-teman memiliki harta yang lain, silakan klik tombol tambah dan isi sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian jika sudah terisi, kita klik tombol simpan. Dan selanjutnya teman-teman, kita langsung scroll di bagian bawah lagi. Kita scroll lagi ke bawah, kita lewati ini teman-teman. Dan selanjutnya, nah, jika sudah teman-teman isi sesuai dengan keadaan masing-masing di sini, seperti harta pada akhir tahun pajak, kemudian utang, daftar anggota keluarga, penghasilan neto, dan lain sebagainya, silakan teman-teman isi sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan jika sudah, kita kembali lagi ke tampilan awal itu, teman-teman, yang awal tadi, dengan mengklik tombol induk di bagian ini. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya silakan teman-teman cek dan konfirmasi kembali isian data-data yang sudah teman-teman isi tadi. Dan jika sudah sesuai semuanya, kita langsung scroll di bagian paling bawah teman-teman. Di sini ada pernyataan. Nah, di sini ada status SPT itu nihil teman-teman. Kemudian kita centang lagi di bagian ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita centang. Nah, kemudian kita klik tombol ini teman-teman, bayar dan lapor. Oke, kita klik. Nah, kita sudah berhasil membuat SPT tahunan atau lapor pajak tahunannya. Berikutnya kita klik tombol tutup. Kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, teman-teman. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada tanda tangan dokumen. Isiannya ada jenis penandatanganan, tanda tangan pembayaran pajak. Kemudian di sini penyedia penandatanganan. Silakan teman-teman klik. Kita isi kode otorisasi DJP. Biasanya di sini isiannya langsung terisi semua kalau kita sudah mengklik penyedia penandatangan ini teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman isi kata sandi penandatanganan di bagian ini. Dan untuk kata sandi ini silakan teman-teman isi sesuai dengan kata sandi yang sudah dibuat pada saat pembuatan NPWP. Nah, jika teman-teman lupa dengan kata sandi ini, kita sudah buatkan tutorial videonya bagaimana cara membuat atau mengganti kata sandi penandatanganan ini. Oke, jika sudah ketemu atau sudah ingat, silakan teman-teman isi. Dan jika sudah sesuai, kita klik tombol konfirmasi di bawah ini. Oke, kita klik. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah berhasil membuat laporan SPT pajak tahunan di tahun 2026 untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Nah, di sini teman-teman kita cek sudah muncul SPT tahunan wajib pajak di sini untuk periode Januari sampai dengan Desember. Di sini teman-teman bisa cek juga di menu-menu yang ada di sebelah kiri. Di sini ada SPT yang sudah dilaporkan, konsep SPT, kemudian SPT menunggu pembayaran dan lain sebagainya. Untuk SPT yang sudah kita laporkan tadi, teman-teman bisa cek di bagian ini di SPT dilaporkan. Oke, kita klik. Dan untuk tanda terima SPT-nya bisa kita klik di sini dan kita akan dikirimkan tanda terima melalui email. Oke, contohnya seperti ini, kita klik. Nah, akan dikirimkan langsung email tanda terima SPT tahunan pajak tahun 2026. Oke teman-teman semuanya, itu saja tutorial bagaimana cara lapor SPT tahunan di Kortex DJP Pajak tahun 2026. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.